Nama saya Kamala Hanu. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Mau apa kamu sama suamiku? Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian. Nama saya Kamala Hanu. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Mau apa kamu sama suamiku? Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian. Nama saya Kamala Hanu. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Mau apa kamu sama suamiku? Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian. Nama saya Kamala Hanu. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Mau apa kamu sama suamiku? Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian. Nama saya Kamala Hanu. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Mau apa kamu sama suamiku? Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian.
Nama saya Kamala Hanu. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Mau apa kamu sama suamiku? Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian. Nama saya Kamala Hanu. Nama saya Kamala Hanu. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Mau apa kamu sama suamiku? Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian. Kalau kamu sendiri, apa rencananya ya? Kalau saya belum kepikir apa-apa, Ndro. Tapi hal yang pertama kali saya lakukan, saya akan kasih amplop ini sama anak saya. Jadi apapun yang anak saya minta, pasti akan saya turuti. Sudah 3 tahun kita merantau di sini. Pokoknya saya akan menghabiskan waktu bersama anak dan istri saya. Tolong! Ada kecelakaan! Tolong! Alhamdulillah, sudah sadar. Hampir saja kau terlalap api tadi, Nak. Kamu mirip sekali anakku. Rahmat, dia tentara. Dia sudah wafat. Namamu siapa? Kamu
tinggal di mana? Sudah, Nah. Tidak apa-apa. Kamu tinggal di sini saja dulu. Selama yang kamu perlu, sampai ingatanmu pulih. Tiga biang problema dalam hidup, serakah, dendam dan amarah. Yang kita butuh hanya dua solusi. Dem, kamu denger aku gak sih? Enggak. Aku lagi buat putusan. Kenapa? Buku Yasinnya udah kamu cek? Udah. Aku pakai vendor langganan PN. Kenapa? Coba kamu lihat namanya. Ya Allah. Ini kan 100 harian bapakku, bukan bapak kamu. Hey. Are you okay? Ya udah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku panasin mobil dulu ya. Udah cepetan, ganti baju. Pakai mobilku aja ya. Aku yang nyetir. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Wih, Man. Apa kabar, Man? Baik. Pak Hakim gimana? Makin segar aja mukanya. Akhirnya kau ya. Maaf, nggak bisa datang ke acara nikahan kau ya. Jauh. Apa, Man? Man, bukannya kamu tuh ada di Pengadilan Negeri Aceh ya? Sudah dipindah ke sini. Baru aja 2 hari yang lalu. Ketua Pengadilan Aceh tahu. Aku kangen sama kau. Kau bisa. Ingatkan dulu kau minta dicarikan info tentang bapak kau. Tapi itu udah lama sekali ya, Man. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang mencari nama kau di markas militer tempat bapak kau dinas dulu. Kebetulan ada kawanku di sana. Ini siapa yang menitipkan, Man? Nggak tahu, nggak sebut nama dia. Cuma dia bilang kalau ini punya bapak kau. Man, menurut kamu apa ada kemungkinan ya kalau bapakku tuh masih... Jangan terlalu berharap. Bisa saja orang iseng. Yang penting amanat ini sudah aku sampaikan sama kau. Makasih ya, Man. Kenapa itu? Biasalah, risiko seorang hakim. Waktu itu ada orang yang kelempar bom molotov di situ. Hampir kebakaran rumahku, Man. Baik-baik, Kodi. Sekarang kau sudah ada istri.
Ada baiknya dia tidak tahu banyak tentang perkara kau. Tahu sendiri orang-orang itu. Ada saja caranya untuk mempengaruhi keputusan hakim. Dimas mainnya, Bu. Hati-hati ya. Mana ya? Bah. Ayo sini. Malam. Pegang tanganku. Man, pagi Pak Kim. Ada berkas permohonan baru Pak, Bapak yang ditunjuk hakimnya. Taruh di mejaku aja, Man. Aku mau sarapan dulu. Tapi yang ini pemohon minta suntik mati Pak. Eutanasia. Nama saya Kamala Hanum. Saya mengidap aneurisma otak sejak 2 tahun terakhir. Penyakit ini membuat saya sangat tersiksa. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Maka saya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara disuntik mati. Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim dapat mengabulkan permintaan saya. Hidup saya begitu menyiksa. Izinkan saya mati dengan tersenyum. Hey. Aku belum tidur. Tumben. Capek deh aku, Dim. Mantan karyawan Bapak datang marah-marah ke aku. Pesangonnya pada belum dibayar. Kan semua aset Bapak udah dijual. Emang nggak nutup? Jadi ternyata Bapak ninggalin utang sana-sini. Ampun deh. Orangnya udah nggak ada, masih juga bikin susah. Terus kok ngomongnya gitu? Gak boleh dong. Kamu belum makan ya? Udah nggak usah, nggak apa-apa. Udah capek ya. Aku mau langsung tidur. Coba lihat ada apa sih di kulkas. Gak ada apa-apa. Gak usah, Din. Yaudah aku keluar deh. Kamu mau apa? Nasi goreng? Sate? Nggak apa, masih buka kok. Gak usah. Nggak apa-apa beneran, bentar doang. Din, Apa kamu belum makan? Nggak apa-apa. Kamu juga udah capek tuh. Kita istirahat yuk. Aku bukan istri yang baik ya, Dim. Maafin aku ya.
Ini bukan salah kamu. Aku yang salah. Aku yang kelupaan makan terus. Aku gak tahu harus gimana, Dem. Aku tahu mereka punya keluarga. Mereka juga butuh uang. Tapi aku gak tahu harus gimana. Aku bisa bantu apa? Senin sore kamu mau gak nemenin aku ketemuin mereka semua? Bantuin aku cari jalan tengah ya. Tuh kan, aku lupa nanya lagi. Kamu gimana tadi di kantor? Ya biasa lah. Apaan biasa lo? Biasa. Oh iya. Bapak Hakim nggak bisa cerita. Iya kan? Biar saya tidak kenapa-napa. Iya. Iya kan? Iya. Kamu ini Hakim atau agen rahasia sih? Iya. Aku bisa kabur gak sih? Aku bisa kabur gak sih? Enggak. Sini. Aku mau hukum kamu. Hukum apaan? Benarkah saudari yang mengajukan permohonan ini? Benar, Pak Hakim. Saudari maju sidang sendiri atau didampingi kuasa hukum? Sendiri, Pak. Apa saudari sanggup melanjutkan sidang? Sanggup, Pak. Baiklah kalau begitu. Kalau saudari tidak sanggup, jangan dipaksakannya. Sebelum melanjutkan pemeriksaan, saya ingin mendengarkan penjelasan langsung dari saudari. Karena bagi saya ini permohonannya agak aneh. Aneh bagaimana ya, Pak? Ya, tentu saja aneh. Karena pada umumnya manusia itu takut untuk mati. Saudari menginginkan kematian. Orang yang takut mati itu adalah orang-orang yang menikmati hidupnya, Pak. Tapi untuk orang-orang yang hidupnya bagai siksaan, kematian adalah akhir dari sebuah penderitaan. Hidup dan mati sejatinya milik Tuhan. Apakah saudari setuju dengan pendapat itu? Saya setuju, Pak. Justru karena alasan itulah saya datang mengajukan permohonan ini ke pengadilan. Maksud saudari itu apa? Saya nggak tahu lagi harus kemana untuk melakukan ini. Dan saya baru sadar kalau hakim adalah wakil Tuhan. Maka saya sekarang kesini ke hadapan Bapak. Saya meminta izin agar saya bisa mengakhiri hidup saya, Pak. Saudari tentu paham bahwa agama dan undang-undang itu tidak memperbolehkan hal ini. Bapak adalah wakil Tuhan. Bukankah Tuhan tidak perlu undang-undang untuk menetapkan kehendaknya? Sebenarnya perkara ini gampang aja. Hukumnya sudah jelas. Iya, benar. Tapi ngasih penetapan yang benar, kok rasanya kayak ngasih hukuman ya? Terus apa yang mau Pak Hakim lakukan? Pemohon mengajukan dokternya sebagai saksi. Akan didatangkan dari Aceh katanya. Aceh ya? Iya. Aku jadwalkan Senin besok ya. Oke.
Kalau gitu kita dengarkan dulu ya. Sudah berapa lama dokter merawat saudari Kemala? Lebih kurang 2 tahun, Yang Mulia. Sebenarnya penyakit apa yang diderita oleh saudari Kemala? Mbak Kemala mengidap penyakit aneurisma otak dalam istilah medisnya, di mana terbentuknya gelombang di dinding pembuluh darah di area otak, yang juga dipenuhi penumpukan darah. Nah, hal itulah yang menimbulkan rasa sakit yang teramat parah. Dan parahnya lagi, gelembung-gelembung itu sudah semakin membesar dan merusak sel-sel di area otaknya, Yang Mulia. Apakah ada kemungkinan saudari Kemala bisa disembuhkan? Berdasarkan pengalaman yang sudah Mulia pada pasien penderita penyakit seperti ini, itu jangankan sembuh, bisa bertahan 1 bulan saja sudah suatu keajaiban, Yang Mulia. Tapi bagaimanapun tentu kita kembalikan pada kehendak Tuhan. Dan Mbak Kemala ini adalah wanita yang betul-betul kuat. Apabila saudari Kemala bisa bertahan hidup, apa yang akan terjadi? Ya tentunya Mbak Kemala akan merasakan penderitaan yang teramat sangat. Sementara sel-sel di tubuhnya akan semakin rusak parah. Apakah dokter setuju apabila saudari Kemala melakukan eutanasia? Kalau atas nama profesi dokter, sudah pasti saya tidak setuju, Yang Mulia. Tapi kalau atas nama kemanusiaan, mau tidak mau saya harus katakan setuju. Karena saya tahu persis seperti apa penderitaan yang dirasakan Mbak Kemala selama ini. Jim, di mana? Kamu lupa ya? Ini aku mau ke sana. Iya, aku baru selesai. Aku juga ada minta izin sama ketua pengadilan. Enggak, aku nggak lupa. Di ruko lo sama Bapak kan ya? Iya, cepet ya. Ini udah jam 4 loh. Ya, kasih waktu 15 menit. Ini HP aku lupa charge. Kita langsung ketemu di sana ya. Oke. Gimana, Mbak? Ada yang luka? Hah? Aduh. Ya. Sebentar. Aduh. Sebentar ya. Saya panggil ambulans. Mbak, saya antar ke rumah sakit ya? Pak, nggak usah, Pak. Saya minta tolong dianterin ke rumah saya aja, Pak. Obat saya ada di rumah, Pak. Aduh. Gimana ini Mbak Dinda? Kapan dimulai? Banyak yang harus dibahas ini loh. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dulu aja ya. Biar nanti suami saya nyusul. Mungkin kita mulai dulu dari penjelasan saya, dari sisi perusahaan. Nanti setelah itu Bapak Ibu boleh menyampaikan dari sudut pandang Bapak Ibu. Sabar, Non. Aduh. Iya, Non. Sabar. Pelan-pelan, Mbak. Aduh. Udah. Makasih, Mbak. Mbak, kalau gitu saya izin pamit ya. Minum dulu tehnya, Pak Hakim. Nggak enak, saya udah ngerepotin. Nggak perlu Mbak,
Saya juga buru-buru, Mbak. Kalau gitu tunggu sebentar ya, ada yang mau saya kasih. Mbak, nggak perlu, Mbak. Nggak perlu repot-repot. Sebentar aja Pak, 5 menit. Abis itu Pak Hakim boleh pergi ya. Sebentar aja. Rencana ini, rencana itu. Kami nggak butuh rencana, Mbak Dinda. Yang kami butuhkan yaitu penyelesaian yang pasti sekarang juga. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal Bapak Ibu, harta perusahaan sudah tidak bisa lagi dibagikan untuk pesangon. Jadi yang saya bisa janjikan adalah pembagian hasil dari perusahaan baru yang saya sendiri sedang bangun sekarang. Tapi untuk itu saya butuh waktu paling tidak 1 tahun aja. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Wah, 1 tahun. Pesangon Bapak Ibu pasti saya akan berikan. Wah, kok terasa nggak adil ya Mbak? Suami saya sudah nggak ada, anak saya 2. Sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan pekerjaan. Apa Mbak Dinda nggak kasihan sama saya? Betul Mbak, ini namanya perusahaan egois, nggak memikirkan kita, betul ya? Tanggung jawabnya mana tanggung jawab? Gaji nggak dibayar, betul. Iya, jual saja asetnya untuk membiayai kita. Betul. Gaji terakhir tidak dibayar, pesangon tidak dibayar. Jual saja asetnya untuk membiayai kita semua. Lukisan rusak itu Pak, mau saya perbaiki. Iya. Ini ada sekedar ucapan terima kasih untuk Pak Hakim karena telah membantu saya. Terima kasih, Mbak. Tapi ini sebenarnya nggak perlu, Mbak. Nggak apa-apa, terima saja Pak. Ini sebenarnya apa sih? Silahkan dibuka. Saya ini bukan hakim yang seperti kamu pikirkan. Dan buat saya integritas adalah segalanya. Din, tadi aku ke ruko, terus udah gak ada orang. Tadi gimana? Biasalah. Aku minta maaf ya. Tadi ada sedikit masalah. Orang yang aku tangani perkaranya tiba-tiba kecopetan di depan pengadilan dan tiba-tiba penyakitnya kambuh. Jadi aku harus bantu dia dulu. Jangan ya, Din. Atau gini aja, Din. Gimana kalau aku bantu cari solusi dari sisi... Tumben mau cerita. Udahlah. Masalah kita biar kita urus aja masing-masing. Lagian kayak kamu peduli aja. Ya nggak gitu dong, Din. Ini kan untuk lindungin kamu juga. Bahaya.
kalau kamu tahu detail kerjaan aku takut akan ada orang yang manfaatin kamu untuk mempengaruhi keputusan. Iyalah. Emang yang paling penting itu kan perkara kamu, Dim. Dimas Prasetya Alamsyah, hakim yang berintegritas yang paling peduli sama seluruh keadilan di masyarakat ini kecuali istrinya sendiri. Ini gimana bisa sampai terjadi, Pak? Itu sebenarnya tidak seperti yang terlihat, Pak. Bagaimana saya bisa percaya jika yang saya lihat gambarnya seperti ini? Bapak mengerti kan? Bagaimana ini jadinya kalau sampai ke badan pengawasan? Sebenarnya Pak Dimas punya pilihan untuk tidak berinteraksi dalam bentuk apapun dengan pemohon. Apapun situasinya, Pak. Itu saja Bapak langgar. Saya harap Pak Dimas siap menerima apapun konsekuensinya. Iya, Pak. Mau apa lagi kamu? Pak Hakim sudah menentukan sikap bagi permohonan saya. Bukan urusan kamu. Cuma mau mengingatkan saja, kalau misalnya foto-foto itu belum cukup meyakinkan Bapak, mungkin cincin yang Bapak pakai itu cukup. Cincin apa? Tidak ada gunanya bohong, Pak. Bapak pikir siapa yang menitipkan cincin itu di Aceh? Kamu ini sebenarnya siapa? Saya tahu beberapa hal tentang ayah Pak Hakim Sofyan Alamsyah. Dan saya akan dengan senang hati menceritakan semua yang terjadi setelah beliau kecelakaan. Ya, itu kalau misalnya Bapak mengabulkan permohonan saya. Gimana? Pak Hakim, pikirkan saja baik-baik. Kalau misalnya Bapak tidak mengabulkan permohonan saya, mungkin Bapak tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi dengan ayah Pak Hakim selamanya. Saya tidak akan terjebak lagi dengan permainan kamu. Pak, tolong sampaikan maaf Dimas, Ki. Sepertinya Dimas gak bisa melanjutkan perjuangan ibu untuk mencari kebenaran tentang Bapak.
Ya Allah, tolong ya Allah, berikan hamba kekuatan supaya hamba bisa memutuskan perkara ini dengan adil. Amin. Pak, tasbihnya ketinggalan. Iya, makasih ya Mas ya. Iya. Loh, mobil lu mau dibawa kemana? Aku jual. Loh, kenapa dijual? Terus kamu ngantor naik apa? Kan aku bisa pakai bis. Iya, kenapa dijual? Kamu bener, Din. Aku harus jadi orang yang adil juga buat kamu. Ini ada uang hasil penjualan mobil, transfer ya. Ini bisa kamu pakai nih untuk uang pesangon sebagian pegawai bapak kamu. Aku minta maaf ya. Kasian banget sih kamu. Kan kita masih bisa cari jalan lain. Masa suamiku naik bus? Apa lah. Enggak, Dim. Kamu nggak boleh gitu. Lain kali kamu nggak boleh ngambil keputusan sepihak kayak gitu. Aku tuh capek. Capek kita nggak pernah tahu keadaan kita satu sama lain. Yang gue minta cuma itu aja kok. Menimbang bahwa telah disampaikan oleh pemohon tentang alasan-alasan pengajuan permohonan ini, sekaligus bukti-buktinya. Namun semua yang diajukan oleh pemohon tidak dapat menggugurkan ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang bahwa permohonan eutanasia dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat dikabulkan. Sehingga oleh karena itu, maka harus dinyatakan ditolak. Halo. Jem, gimana sidangnya?
Lancar? Tumben nelfon siang-siang. Kenapa? Din, apapun yang terjadi sama kita, kamu bakal terus percaya sama aku. Kamu kenapa? Please, jawab dong. Percaya lah, Dim. Kamu kan orang yang terjujur di dunia ini. Kamu kenapa sih? Aku perlu ke sana. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti aku ceritain di rumah ya. Dim, ini apa? Din, ini nggak seperti yang kamu pikirin, Din. Ini yang aku bilang, aku akan jelasin. Ya udah jelasin sekarang. Aku lagi nenganin perkara euthanasia. Ada perempuan yang ngasih permohonan untuk disuntik mati ke pengadilan. Tapi ternyata... Nih orangnya nelfon. Angkat. 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 Loudspeaker. Halo, Din. Ini Herman. Man, kok kamu nelfon pakai telepon perempuan yang ada perkara kita, Man? Dim, datang ke rumah Mbak Kemala ya sekarang. Kondisinya kritis. Man, apa hubungan kamu sama dia? Dan kenapa kamu ada di sana, Man? Tolong Dim, cepat ke sini. Nanti aku jelasin semuanya. Percaya sama aku. Ya udah kita kesana sekarang. Biar jelas semuanya. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau. Terus kenapa? Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Enggak, Din. Ini jebakan, Din. Dan perempuan itu licik banget, Din. Aku nggak mau. Tapi aku berhak tahu. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tolong ya, tolong kamu jangan pernah rahasiain apa-apa lagi sama aku. Kalau emang ini jebakan, ya udah biarin aja kita kejebak sekalian. Siapa kamu? Mau apa kamu sama suamiku? Din. Mas, maafin saya ya. Saya udah bikin Mas susah. Saya melakukan semua ini karena saya pengen lebih dekat sama Mas. Apa mau kamu? Bapak. Kok kamu bisa punya foto ini?
Beliau ayah saya juga. Iya, Mas. Saya adikmu. Enggak. Bapak saya meninggal kecelakaan di Aceh. Enggak, Mas. Bukan begitu kejadiannya. Ketika ayah kecelakaan di Aceh, kakek saya yang menyelamatkannya. Ayah selamat. Namun akibat benturan di kepalanya, ia hilang ingatan. Saat itu Aceh sedang konflik. Sangat bahaya untuk seorang tentara berkeliaran di sana. Kakek akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan ayah. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Ayah diberi nama baru, Rahmat Kuncoro. Kakek kemudian menikahkan ayah dengan ibu yang saat itu berusia 17 tahun. Mereka saling sayang. Kakek dan ibu tidak tahu kalau ayah sudah berkeluarga. Karena ayah tidak ingat apapun. Setahun kemudian saya lahir. Anak pertama dari ibu dan anak kedua dari ayah. Beliau adalah sosok ayah yang sangat baik dan perhatian. Tapi saat saya berusia 9 tahun, ayah meninggal karena stroke. Dan ibu meninggal karena tsunami. Tepat sebelum ayah meninggal, ingatannya kembali. Beliau berpesan kepada saya untuk memastikan bahwa anak yang ia tinggalkan telah terdidik menjadi orang yang baik, sebagaimana dia membesarkan saya. Setelah saya dewasa, saya mencoba mencari jejak ayah. Dan saya mendapatkan informasi bahwa keluarga ayah ada di Jawa. Saat itulah saya tahu kalau saya memiliki kakak yang bertugas di sini. Kebetulan Mbok Sar punya kerabat di pengadilan Aceh, yaitu Herman. Beliaulah yang membantu saya untuk bertemu dengan Mas. Mbak Dinda, maaf ya, kalau semua ini udah bikin Mbak Dinda marah. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Mungkin aku bisa ngebantu ngerawat kamu. Karena saya pengen ketemu
ketemu Mas ketika Mas menjadi hakim. Saat pertama melihat Mas Dimas di ruangan sidang, saya ingin sekali rasanya memeluk Mas. Saya senang karena Mas Dimas adalah hakim yang jujur. Itu berarti amanat ayah sudah aku selesaikan. Mas, hidup aku sudah tidak lama lagi. Makasih ya, sudah bikin aku bangga. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sekalipun di saat yang sulit. Kamu masih bisa sembuh. Hidup aku sudah cukup menderita, Mas. Keinginan aku cuma satu. Aku ingin mengakhiri hidupku di dekat orang-orang yang aku cintai. Sekarang, izinkan aku menghadap Tuhan dengan bersih. Malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiga biang problema dalam hidup: serakah, dendam dan amarah. Yang kita butuh hanya dua solusi: senyum dan cinta. Ketika semua manusia peduli, takkan ada jerit dan air mata. Saat kasih diam di setiap hati, maka esok hari kan cerah. Letakkan cinta di depan pintu. Cepat sekali kamu pergi. Padahal aku baru aja mengenal kamu. Karena semua yang terjadi pada dirimu dimulai dari rumah. Wow, oh, oh. Wow, 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 oh, oh. Wow, wow. Senyumlah dan sebarkan cinta. Senyumlah dan sebarkan cinta. Letakkan cinta di depan pintumu dan senyuman di tiap jendela. Karena semua yang terjadi pada dirimu
rumah. Letakkan cinta di depan pintumu dan senyuman di tiap jendela. Karena semua yang terjadi pada dirimu dimulai dari rumah. Tiga biang problema dalam hidup: serakah, dendam dan amarah. Yang kita butuh hanya dua solusi: senyum dan cinta. Ketika semua manusia peduli, takkan ada jerit dan air mata. Saat kasih diam di setiap hati, maka esok hari kan cerah. Letakkan cinta di depan pintumu dan senyuman di tiap jendela. Karena semua yang terjadi pada dirimu dimulai dari rumah. Wow, oh, oh. Wow, 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 oh, oh. Wow, wow. Senyumlah dan sebarkan cinta. Senyumlah dan sebarkan cinta. Letakkan cinta di depan pintumu dan senyum